Ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Hari ini ibadahnya pasti seru. Ayo tetap fokus dan berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Salam adik-adik semua. Wah, senang ya Kania, kita bisa kumpul ibadah sama adik-adik di rumah. Iya Kak Hani, tapi Kania sebel banget deh. Tadi itu Kania hampir jatuh disenggol sama orang. Coba kalau Kania jatuh dan luka-luka, mana lagi orang itu nggak minta maaf Kak Hani. Ya ampun Kania, sabar ya, sabar. Tapi Kania nggak apa-apa kan? Gak apa-apa sih Kak, cuman kalau Kania ketemu sama orang itu Kania mau marahin dia. Ya ampun, jangan Kania. Dimaafin aja, sebab Tuhan ajar kita untuk mengampuni sesama, apapun kondisinya. Ya udah deh Kak Hani. Kalau gitu sekarang kita ajak adik-adik untuk memuji Tuhan dulu deh. Ayo adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita mau nyanyi dan memuji nama Tuhan. Ayo, music start! Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Adik-adik, ayo kita nyanyi dengan semangat ya. Sebab Tuhan Allah kita yang ajaib. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya.
Yesus kaulah Raja mulia. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Luar biasa banget ya kan ya. Adik-adik di rumah juga sudah menyanyi dengan semangat. Iya dong Kak Andi. Ngomong-ngomong, kita mau dengar firman tentang apa Kak? Oh, firman hari ini tuh tentang kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan yang begitu baik buat keluarga Daud, juga kepada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Oh, kalau gitu kita siapkan hati kita yang baik yuk adik-adik di rumah dan duduk manis, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Kak Nia akan pimpin dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh beri. Kami boleh bertemu dan berkumpul dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati juga Kak Yulia yang akan membawakan materi firman Tuhan, kiranya apa yang dia sampaikan boleh berasal dari Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jikalau masih ada kuasa-kuasa yang tidak baik yang hendak mengganggu konsentrasi kami satukan hati, kami serukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan patahkan, hancurkan. Terima kasih Tuhan, biarlah hadirat-Mu boleh berada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kalau gitu, ayo kita panggil Kak Yulia yuk kan ya. Yuk, Kak Yulia. Shalom adik-adik semua, bertemu kembali dengan Kak Yulia. Sebelumnya, Kak Yulia mau mengingatkan tentang firman minggu lalu, di mana Tuhan menegur Daud karena telah berbuat dosa. Kemudian Absalom anaknya juga meninggal. Daud harus melarikan diri karena Absalom anaknya. Simei, pengikut Absalom, mengutuk dan mencerca Daud dan melemparinya dengan batu beserta gumpalan tanah kepada Daud dan berkata bahwa Daud adalah seorang pembunuh. Adik-adik bisa bayangkan kan bagaimana sedihnya Raja Daud dikata-katai seperti itu oleh Simei. Tetapi dalam hal ini Daud tidak membalasnya. Karena apa? Karena Daud tahu Daud telah berbuat dosa. Dan dari dosanya itu Daud harus menerima akibat dari apa yang dia lakukan. Tetapi Tuhan Maha Kasih, Dia mengampuni Daud. Dari situlah Daud belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Bukan hanya Daud yang tahu akan kematian Absalom anaknya, tetapi orang-orang Israel yang di seberang sungai Yordan juga tahu akan kematian Absalom di tangan Daud dan pasukannya. Daud terus berduka cita atas kematian Absalom anaknya. Sehingga Yoab mengingatkan Daud untuk berhenti dari kesedihannya. Karena apa? Rakyat atau bangsa Israel sangat membutuhkan seorang raja. Daud menerima usulan Yoab dan Daud bersiap-siap untuk pulang ke Yerusalem. Setibanya di pinggiran sungai Yordan, Simei, adik-adik masih ingat Simei yang telah mengutuk dan mencerca Daud? Ada di antara orang-orang yang menyambut Daud pulang ke Yerusalem. Dia datang bersujud di hadapan Raja Daud. Dia memohon pengampunan kepada Raja Daud supaya dia terlepas dari kesalahannya karena telah menghina Raja Daud. Adik-adik, bagaimana sikap Daud pada saat Simei meminta pengampunan kepada Raja Daud? Daud ingat akan dosanya pada saat itu dan Tuhan sudah mengampuni Daud. Tetapi dari rombongan Raja Daud itu ada Abisai. Dia marah sekali melihat Simei datang bersujud di hadapan Raja Daud dan berkata, "Loh, orang ini kan yang telah menghina raja. Orang ini telah menghina raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia harus dihukum mati." Bayangkan adik-adik, betapa ketakutannya Simei pada saat itu. Tetapi Raja Daud mengasihi Simei dan mengampuni segala kesalahannya. Adik-adik sini bisa belajar ya, bagaimana Raja Daud mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Karena dia ingat akan kasih Tuhan yang telah mengampuni kesalahannya juga. Pada saat Daud bergegas untuk menyeberang sungai Yordan, dilihatnya Barsilai, orang yang sudah tua berumur 80 tahun. Dia suka menyiapkan makanan untuk Daud dan orang-orangnya pada saat di Mahanaim. Daud di situ merasa berhutang budi kepada Barsilai. Kemudian Daud mengajak Barsilai untuk sama-sama pulang kembali ke Yerusalem. Tetapi apa yang dikatakan Barsilai? Dia tidak mau. Karena dia merasa sudah tua, dia ingin hidup tenang di daerahnya dekat kubur ibu dan bapaknya.
Daud menghargai keputusan Barzilai. Lalu Daud bergegas bersama orang-orangnya atau pasukannya untuk kembali ke Yerusalem. Raja Daud memasuki istananya yang indah. Dia sangat lega sekali. Karena apa? Tidak ada satupun yang mati pada saat ia pergi. Pada malam harinya, Daud mendatangi tempat di mana tabut perjanjian Tuhan ada. Dia sujud di hadapan Tuhan Allahnya yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan dia bersyukur sekali karena Tuhan telah berkenan kepadanya. Kenapa? Karena Daud telah kembali ke istananya dan bisa melihat tabut perjanjian Tuhan itu. Yang artinya Tuhan sudah berkenan kepada Daud. Tuhan telah memulihkan kerajaan Daud. Daud memerintah bangsa Israel selama 40 tahun. Lama ya adik-adik, 40 tahun. Nah, dalam hati kecil Daud ingin membuat rumah buat Tuhan, sebuah bait Allah. Daud mengungkapkan perasaannya itu kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat senang. Tetapi Tuhan berkata kepada Daud, Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud untuk membangun bait Allah. Karena apa? Karena banyak darah yang ditumpahkan oleh Raja Daud saat berperang. Tuhan berkenan kepada Salomo untuk membangun bait Allah. Tidak sampai di situ saja, Daud masih memikirkan bagaimana dirinya bisa ikut andil di dalam pembangunan bait Allah itu. Daud mengumpulkan hartanya sedikit demi sedikit, seperti emas, perak, besi, tembaga, bahkan kayu-kayu. Dan Tuhan juga menyiapkan tukang-tukang yang ahli di bidangnya. Sehingga tiba saatnya Salomo siap, Daud berkata kepada Salomo, Tuhan berkenan kepadamu anakku untuk melakukan pembangunan buat bait Allah. Daud menyerahkan denah bait Allah dan menyerahkan hartanya yang sudah dikumpulkannya sedikit demi sedikit kepada Salomo untuk pembangunan bait Allah. Nah adik-adik, Tuhan sungguh menyertai Salomo di dalam pembangunan bait Allah itu. Daud adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia adalah orang yang mengampuni setiap hal yang dilakukan orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada dirinya. Dan Daud selalu memikirkan pekerjaan Tuhan, yaitu di dalam pembangunan bait Allah. Daud menjadi salah satu raja Israel yang mengakhiri hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan. Wih, firman hari ini luar biasa banget ya Kak. Kita diajar bagaimana Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun asal kita mau jujur dan mengakui kesalahan kita. Betul banget Kak Andi. Kak Nia juga mau belajar untuk mengakui kesalahan Kak Nia dan juga mengampuni orang lain. Bagus tuh Kak Nia. Nah, sekarang waktunya kita ayat hafalan Kak. Ayo, semangat ya. Adik-adik, waktunya ayat hafalan nih. Ayo kita hafalkan bersama-sama. Ayatnya ada di Mazmur 10 ayat 16. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 10 ayat 16. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Amin. Hai teman-teman, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berkreativitas. Let's check it out.
ya caranya. Selamat berkreativitas. Sekarang kita lihat yuk foto dan video kiriman dari teman-teman kita untuk aktivitas minggu lalu. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih untuk sepanjang hari ini. Semua atas karunia Tuhan, Bibi bisa sehat. Tuhan Yesus, terima kasih buat perlindungan, penyertaan sepanjang malam. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru, berkat baru, sukacita baru. Tuhan Yesus, terima kasih buat ayah dan bunda dan koko yang menyayangi Ivi. Tuhan Yesus, Ivi udah Buddha ya halia, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Jemi masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan masih bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu dalam kehidupan Tirsa. Terima kasih juga untuk kesehatan. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk hari ini atas kebaikan yang Kau berikan dan kasih dan kesehatan. Tuhan Yesus, saya mohon ampun atas segala dosa yang saya lakukan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Iten mau bersyukur Tuhan. Terima kasih yang Kau sudah memberikan nafas hidup buat Iten. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu buat Reski. Terima kasih buat perlindungan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kuduskanlah nama-Mu Tuhan. Saya sudah bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Engkau, kebaikan-Mu selalu melimpah doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati dan melindungi kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas penyertaan dan perlindungan yang telah Kau berikan sepanjang hidup saya. Terima kasih Tuhan buat kasih penjagaan Tuhan, buat kasih perlindungan Tuhan. Kami masih bisa sehat, kami masih bisa beraktivitas dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau alam besar, Kau alam mulia, Kau dahsyat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang telah Kau berikan saat ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat pertolongan Tuhan. Lukas 1 ayat 52. Orang-orang yang berkumpul Tambah dalamnya. Kaulah harapanku. Hai Ruth, hai adik-adik di rumah, gimana ibadahnya hari ini? Seru banget, mau belajar untuk mengakui kesalahan serta mengampuni orang lain. Bagus Ruth. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Pengampun kepada orang-orang yang mau mendengar dan melakukan perintahnya ya. Ingat juga untuk selalu melakukan firman Tuhan yang kalian dengar hari ini adik-adik. Adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Yulia akan pimpin dalam doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, Kak Yulia pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan selama firman-Mu disampaikan. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar tentang Daud, di mana Daud mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya.
seperti Tuhan yang mengajari kami, yang mengampuni kami terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan di hati kami selalu ingat akan kasih-Mu, sehingga kami mudah untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tetap semangat adik-adik di rumah, sampai jumpa di ibadah anak berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.